Haleluya, selamat pagi, shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Masih dalam suasana merayakan menyambut Imlek. Saya mengucapkan gongsi faca. Jangan lupa di situ ada pohon angpau ya. Sebelum pulang nanti dilihat saja ya, dilihat saja, boleh foto di situ. Jangan diambil ya karena itu amplop kosong. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau sangat baik atas kami. Kami boleh berdiri dalam rumah ibadah. Engkau tahu kerinduan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang mengasihi hidup kami. Berdoa demi nama Yesus, tidak satu pun dilewatkan. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Lawatan-Mu atas umat-Mu malam hari, pagi hari ini Tuhan. Itu akan membawa hidup kami semakin hari, semakin melekat kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Bersorak-soraklah kita, haleluya. 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 Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Sekali lagi, tak berdaya Dia kuatkan, yes, amen. Tak belenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Yes, amin. Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Sekali lagi, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Yes, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Amin. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk
jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam surat Filipi 2 ditulis, di bawah kolong langit di atas bumi ini, bahkan di bawah bumi sekalipun, hanya ada satu nama. Biarlah semuanya akan bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Pagi ini kabar gembira adalah apapun pergumulanmu, bawa di dalam nama Yesus. Dia yang berjanji, dia yang akan menggenapi. Angkat tanganmu di hadapan dia. Dalam nama Yesus kudu jadi berkat, amin. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kudu jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni, amin. Dalam nama Yesus aku kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar semua yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia, tinggikan namanya. Oh, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bawa umat-Mu pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu, Engkau jauh lebih mengenal Tuhan. Yang terbaik terjadi atas umat-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bergumul dengan kesesakan dibebaskan, pintu-pintu yang tertutup dibukakan demi nama Yesus. Terpujilah Engkau, kekal Engkau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Ayo beri sorak-sorai sekali lagi. Haleluya. Come on, tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam puji hormat, glory bagi-Mu Tuhan.
Sama-sama. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Biarlah lantera bersorak bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, Yes. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang. Datang bawa pujian, Yes. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. sekali lagi Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, 24 tua-tua melempar mahkotanya di depan tahta Allah. Pagi hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, We give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. sekali lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Yeah. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, pujian. Sekali lagi, pujian. Gloria. tepuk tangan bagi Allah kita. Yeah, glory bagimu Tuhan. Gloria. Haleluya. Siapa yang menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini? Lambaikan tanganmu ya, beri sorak-sorai Allah kita. Dia yang sediakan, haleluya. Yesus baik.
setiap langkahku. Yes. Tersedia petunjukmu di setiap jalanku. Tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kesandaran bagiku lewat suatu waktuku. Lewat hari esokku. Sama-sama Tuhan serahkan. Ya, sampai. Lebih dari yang ku pinta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat turun di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Pada sediakan, Tuhan sediakan. Amin. Baik bagiku rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara, bunga yang di padang, dan salibnya. Ada sediakan bagiku. Haleluya. Setiap langkahku tersedia petunjukmu, amin. Di setiap jalanku tersedia kasihmu, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kesandaran bagiku lewat suatu hatiku. Lewat hari esokku. Sama-sama haleluya. Haleluya, dari yang ku pinta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat turun di udara, bunga-bunga di padang, bunga yang di padang, dan salibnya. Pada sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik. Rancangan indah hari ini dan selamanya, lihat turun di udara, bunga yang di padang, dan salibnya. Pada sediakan, Tuhan sediakan. Teman, tepuk tangan di atas bagi kita. Yang ku sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat turun di udara, bunga yang di padang, bunga yang di padang, dan salibnya. Tak ada Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara, bunga yang di padang, amin. Dan salibnya dan sediakan bagiku. Dan salibnya, dan salibnya, tanda dan sediakan bagiku. Sekali lagi, dan salibnya, dan salibnya, tanda dan sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat penyediaan-Mu Tuhan atas umat-Mu sampai hari ini. Kami mau terus melekat kepada-Mu ya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan.
tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hati ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Sekali lagi umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Selalu lebih lagi sembah Dia. Yes Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembah Dia. Arahkan hatimu pada Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Sembah Dia. Oh.
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Kau izinkan kesembuhan yang sempurna terjadi dalam mama saya Tuhan. Terima kasih untuk semua mujizat-Mu yang kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini ajari kami terus Tuhan, untuk memperbarui pikiran kami Tuhan. Karena terlalu banyak yang dapat meracuni pikiran kami sehingga kehidupan kami terjadi itu bukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pagi ini, apapun kondisi saudara, saat tubuhmu lemah katakan kau kuat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kau sakit bahkan dokter berkata tinggal menghitung hari. Saat keluargamu dikatakan tidak ada pengharapan, ubah pikiranmu dan katakan semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya mujizat Tuhan saja yang bisa menyembuhkan. Saat tidak ada satupun orang yang sanggup menolong Anda saat Anda membutuhkan pengharapan yang baru, membutuhkan mujizat yang baru. Pagi ini hanya izinkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mujizat terjadi sampai kapanpun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami, dan sampai kapanpun kami mau bersyukur dan berpengharapan. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya welcome February gitu kan. Siapa yang sudah siap untuk Valentine? Angkat tangan. Valentine? Enggak siap? Sudah siap? Belum ya? Belum ya? Oke, berarti habis ini Anda harus siap-siap Valentine ya kan. Minggu depan saya masih bisa layani Anda, saya masih ada di Indonesia. Minggu depan 2 kali ibadah saya melayani Anda, dan nanti mulai minggu ketiga dan keempat, pokoknya selama saya ada di Indonesia saya pasti layani Anda. Nah, saudara, mari kita lanjutkan apa yang kita sudah pelajari di Roma 12 ayat 2, di mana dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Secara sederhana, memperbarui pikiran Anda dan saya itu menurut Roma yang kita baca, Roma 12 ayat 2 itu artinya menafsirkan kehidupan melalui sudut pandang firman Tuhan, melalui sudut pandang ilham Roh Kudus, bukan melalui sudut pandang pengalaman Anda, bukan melalui sudut pandang luka hati kita di masa lalu atau trauma kita di masa lalu, bukan melalui pilihan Anda, bukan melalui juga pendapat orang lain. Kemarin siapa yang tahu $1 Amerika di Google tiba-tiba jadi 8.170, yang tahu angkat tangan. Ada yang tegang nggak? Ada yang tegang angkat tangan? Ada? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Nggak ada hubungan sama saya Pak, gitu kan? Mau berapapun saya juga santai-santai aja, gitu kan? Kalau Anda nggak pegang dolar, Anda nggak simpan dolar, tenang. Tapi bagi mereka yang punya dolar, yang belinya sudah 15.000, tegang semua, saudara. Itu orang yang mau ekspor, mau segala macam berhubungan dengan dolar, ya tegang kabeh. Tapi kalau Anda baca itu kan ya cuman error saja, ya kan? Sampai hari ini juga masih tetap aja ya di atas 15.000, gitu kan ya. Jadi aman-aman saja, gitu kan? Nah, artinya apa? Ya wis tenang aja tuh, saudara.
Bahkan saya tuh bangga loh, hujan-hujan ya kan. Tadi malam siapa yang berpikir, wah hujan ini, wah ono alasan kayak Pak Gembala aku rak lunga ibadah gitu, puji Tuhan, dan hujan terus. Ada enggak Saudara? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Lah hari ini lo hujan-hujan saya pikir tuh sepi Saudara. Lah kok malah kebak Anda kok ya mau tuh hujan-hujan kok datang gitu loh. Saya tuh heran sama Anda. Anda tuh cinta sama siapa sih? Sama Tuhan pasti kan? Betul kan? Kalau Anda cinta sama Tuhan, berarti kan baik-baik. Tuhan lebih cinta sama Anda dan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Itulah kenapa jangan mudah ngambil sesuatu masuk dalam pikiran dengan sudut pandang apa yang jadi pola pikir kita sendiri, pengalaman kita, luka kita, trauma kita, pilihan kita, pendapat orang lain, gak ada habisnya, Saudara. Alkitab mengatakan setiap perilaku, tindakan, dan keputusan dimulai dari pikiran. Iblis tuh tahu. Iblis tahu kalau sampai pikiran kita itu adalah harta terbesar yang disikat pikiran Anda pasti. Kenapa? Pikiran Anda buruk, ya pasti kehidupannya buruk, gak jauh-jauh Saudara. Apa yang kita pikirkan tuh ya yang kayak gitu itu. Pikiran Anda baik dan sehat, maka kehidupannya baik dan sehat. Iblis senantiasa akan menyerang, berusaha menyerang, bukan tingkah laku. Tingkah laku itu akibat dari pikiran. Bukan perasaan, perasaan itu akibat dari pikiran. Dia serang pikiran kita karena iblis tahu harta yang paling besar dalam kehidupan kita adalah pikiran. Itulah kenapa penting bagi Anda dan saya berjuang keras memelihara pikiran yang sehat. Itu butuh perjuangan, Saudara. Nah, Alkitab mengajarkan mengenai 3 keputusan yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita punya pikiran yang sehat. Saya sudah bahas beberapa. Yang pertama masih ingat, Anda harus memberi makan pikiran Anda dengan firman Tuhan, ya kan? Kalau Anda mau negative thinking, perhatikan baik-baik. Ada 7.000 janji Tuhan terkandung dalam Alkitab. Lah kenapa Anda nggak cari janjinya? Kenapa Anda nggak menaruh pengharapan hanya kepada janji Tuhan? Wong ada 7.000 kok, kenapa Anda nggak baca gitu kan? Firman Tuhan itu kebenaran. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Baca Alkitab, Anda tahu dan Anda mendapatkan janjinya. Bukan manusia berjanji, manusia berjanji itu bisa molak-malik. Yang kedua, kalau Anda pengen tahu detailnya, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lantera yang pagi ini, tanggal 2. Itu adalah rekaman dari minggu lalu. Yang kedua, baca yang keras, Anda harus melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang merusak. Free your mind. Bukan bebas mikir apapun. Buat apa? Anda berpikir bebas mikir apapun, semua ide dipikirkan, semua seakan-akan adalah ide kreatif kita manusia. Percuma, sudah percuma. Yang dibebaskan itu adalah pikiran negatif. Supaya yang dari Tuhan yang bisa masuk. Kita tuh nggak mudah loh melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang merusak. Saya sudah jelaskan minggu lalu ada 3 musuh. Yaitu kedagingan dari kita sendiri. Ada yang kedua adalah iblis dan roh-roh jahat yang berada di sekitar kita. Saya ingatkan, dengarkan YouTube GPI Lantera yang baru pagi ini. Dan yang ketiga adalah, masih ingat, nilai-nilai dunia yang secara konsisten menentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, Saudara. Nah, itulah kenapa kalau Anda itu masih ingat yang terakhir kemarin di 2 Korintus 10 ayat 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan. Anda ini kan sama saya harus berjuang kan tiap hari, Saudara. Contohnya yang lawan iklim ini, yang hujan, mandek. Itu kan perjuangan. Baca yang keras, ayat 4, 2, 3, karena senjata kami dalam perjuangan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lah benteng-benteng itu apa? Benteng-benteng itu adalah kebohongan-kebohongan yang kita percaya sebagai dasar Anda berbicara, sebagai dasar Anda ngambil keputusan, sebagai dasar Anda melakukan tindakan. Itu benteng-benteng.
Setiap kali Anda percaya kebohongan tentang Tuhan, Anda percaya kebohongan tentang diri Anda sendiri, dari maki-makian orang lain, dari penghakiman orang lain, oh dasar kowe masa depanmu ora bakal iso sugih. Deloken aku. Ora mungkin kowe bakal sugih, ora bakalan. Itu adalah kebohongan tentang diri Anda dari mulut orang lain. Kebohongan tentang masa lalu kita yang sudah digambarkan oleh para peramal. Karena Anda mungkin waktu kecil dibawa ke peramal. Ya kisah nggak bisa apa-apa. Tapi itu kebohongan. Kebohongan tentang ramalan masa depan kita. Sio-sio, ramalan bintang itu kebohongan kabeh. Tentang keuangan, tentang seks sekalipun, tentang kesehatan Anda. Semua kebohongan yang Anda masukkan ke pikiran itu benteng-benteng. Dan nilai-nilai hidup yang buat Anda itu jauh dari hadirat Tuhan. Makanya ngomong kiri kanannya, benteng-benteng itu jauhkan dari pikiranmu. Balas sama yang ngomong, benteng-benteng itu harus jauh juga dari pikiranmu. Amin. Angkat tangan kanan kita. Taruh di kepala semua benteng-benteng. Anyah dari hadapanku. Seret. Buang kemana? Buang ke bawah, ojo nang sebelah, kok pindah nang sebelah ya saudara. Anda iki dibuang ke bawah, tidak dalam nama Yesus, benteng koplak iki. Ngono dipercaya. Kowe bakal kowe to, heeh. Kowe nek wis umur sekian to, kowe ora bakal sugih, kowe bakal bangkrut. Loh, kok ngerti kowe? Lah soalnya siomu ki to, kowe tukaran ambek naga soalnya. Kaya ngono didungokke to, Pak. Kaya ora harus didungokke sing liya wae. Makanya ingat baik-baik. Jangan menjadi pribadi yang keras kepala dan keras hati, Saudara. Kalau Anda keras kepala, mekengkeng terus, keras hati, kaku hati terus, bedino kaku hati terus, Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Karena Anda mau dimasukkan sesuatu yang benar, Anda tolak, saudara. Biarlah Anda dan saya pagi ini belajar untuk menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Yang ketiga, Anda harus menaruh fokus perhatian pada hal-hal yang benar. Focus your mind on the right things. Taruh fokus perhatian pada hal-hal yang benar. Hal yang benar yang pertama, pikirkanlah tentang Tuhan Yesus. Ingat 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus. Dalam contemporary English version dikatakan, keep your mind. Kilo, ingatan baik-baik, simpan dalam pikiranmu. Keep your mind on Jesus Christ. Pikirkanlah tentang Tuhan Yesus. Nek orang ngomong, sing liya-liya iki sedang bingung dengan akhir zaman. Delokon pesawat terbangnya berapa kali kecelakaan di Amerika. Iya toh? Bener toh? Berarti toh bener toh? Akhir zaman toh? Iya. Lah Amerika kan ning kono iki kan Ameriki, sudah mbok pikiri lha apa? Bener ya? Loh, enggak jauh loh Pak. Demak banjir loh. Arah Kudus banjir. Lah tempat Anda banjir enggak? Lah enggak kok bingung. Mau hujan enggak hujan enggak, ya terserah toh saudara. Jangan buang sampah sembarangan di norak banjir. Kan gitu aja, betul kan? Nesda nanti terracuni. Wah, ini firmane nang YouTube. Isine tahun ular. Cerdik seperti ular. Ya bener cerdik seperti ular, tapi ojo jadi ular rek. Ngapusi kono ngapusi kini buat apa? Cerdik seperti ular, belakangnya jangan lupa. Apa saudara? Tulus seperti merpati. Itu jangan lupa. Yang kedua, selain kita tuh fokus pada yang benar, yaitu pikirkan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Pikirkanlah tentang kepentingan orang lain. Kalau orang enggak pengen pikirannya isinya macam-macam, yang pertama mikir Yesus, ngomong yang keras. Yang pertama mikir Yesus. Yang kedua mikir kepentingan orang lain. Coba baca Filipi 2 ayat 4, baca yang keras. 2, 3.
tetapi kepentingan orang lain juga. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin, saudara. Saya belum mengatakan firman banyak-banyak loh. Wis dikirimi bakmi saya wisan. Kok ngerti? Nah aku dinuki pengen bakmi. Berarti Anda kan dibisiki sama Roh Kudus ya kan? Gak cuma saya, ternyata Bu Vera dapat bakmi juga ternyata. Anda belum dapat bakmi? Belum? Makanya berdoa yang kencang supaya Roh Kudus bisiki sama yang ngasih bakmi. Anda kurang keras berdoanya, saudara. Kita itu paham ya. Kalau orang ngomong 2025 harus ulet, ya gak cuma 2025, tiap tahunnya harus ulet. Betul ya? Kemarin saya tuh senang ada weekend school. Nanti Anda lihat cuplikannya sendiri. Buat anak-anak yang betul-betul sudah mulai masuk masa bermain gitu ya. Temanya I'm Great Kids gitu kan. Kemarin tanggal 1 diadakan dari jam 8 sampai setengah 10. Nanti Sabtu depan tanggal 8 diadakan lagi. Kalau Anda lihat anak-anak ini timbang nanggut gitu. Di dekat saya tuh loh. Banjir-banjir ini malah anak ini yuk. Iki naik kelebon, iwak sepat itu terus piye coba. Engko timbang nganggur itu, kadal lewat di depannya kita kemarin kan. Kadal lewat, joyak, 3 anak ngoyak, cekel kadali. Lah. Iki dolananku biyen. Saiki serak jaman terus saya. Saiki zamane weekend school. Yang juga katakan yes. Lah yang kayak gitu datangi. Nak sini nak. Kowe timbang nang kadal to tempatku malah mainannya oleh keren-keren gitu kan. Tanggal 8 diadakan. Tanggal 15 diadakan lagi. Tanggal 22 diadakan lagi. Dididik pola pikirannya supaya jadi great kids. Bukan cuman good, gak cuman baik, tapi great. Great itu lebih besar, nilainya lebih tinggi. Saudara. Diajari nangkap kadal kira apa-apa, tapi tujuan nangkap kadal adalah, kan? Itu diajari, saudara. Mikiri kepentingan orang lain. Bahkan, gak cuman itu, sekolah minggu, mulai Februari, mulai nanti sore, sekolah minggu gak cuma ibadah pagi, ibadah sore ada sekolah minggu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Supaya anak-anak Anda yang datang, kalau Anda punya teman sekolahnya kan cuma pagi, nek sore anakku ki melu ibadah, gembalane ngomongin kadang-kadang ki wah keras kok. Lho lah yo makane kowe sekolah, anakmu sekolah minggu nang sore, gen firmane sesuai dengan pemahamannya. Lah kowe melu sing ibadah raya. Amin saudara? Amin. Enggak cuma itu. Siapa yang pengen belajar gitar angkat tangan? Belajar gitar? Enggak ada. Belajar nyanyi? Enggak ada. Ya terserah lah. Anda pengen belajar gitar? Mulai bulan Februari ini ada kursus gitar gratis. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tapi tolong daftar. Karena kalau nunggu bisikan Roh Kudus, kelihatannya Bapak ini pengen belajar gitar. Rodok suwe, saudara. Rodok suwe. BB Anda daftar di Information Center, saya pengen kursus gitar. Gitu. Nanti akan ditarikan harinya yang bisa sama-sama latihan di gereja ini. Yang juga katakan yes. Yang ketiga, yang pertama mikir apa? Wes mulai. Yesus Kristus. Yang kedua, mikir orang lain. Yang ketiga, mikir tentang kekekalan. Lah wong kerja ki ora ono sing ngene. Tuhan, aku berusaha buka warung makan Tuhan. 3 bulan saja setelah itu aku enggak pengen lagi tutup ya apa-apa. Ya kan ora ono tuh saudara. Anda pengen buka warung makan, Anda mau buka toko, Anda buka apa Tuhan selamanya ya Tuhan. Kini so diwariskan. Betul gak saudara? Itu aja sekuler mesti ngono. Bahkan selamatan, ya kan? Selamatannya lo gak cuma pesan doa. Bahkan ada orang Kristen yang selamatannya gak cuma pesan doa. Pendetone mulai, dukunnya teko kabeh. Saya dengar sampai gini kok. Kedan. Iya, tak ada nih. Dia mau ngono. Iya. Awak dhewe mulai di jam yang berbeda dukunnya teko.
Aku ngene edan tenan iki. Tujuannya apa sih kok sampai orang tuh sampai koyok ngono? Tujuannya kan supaya toko yang dibuka kan ya bisa laris tuh saudara. Betul ya? Bisa diwariskan kan? Ya sama. Kita juga harus mikir tentang kekekalan yang Anda lakukan ki harus kekal. Kalau enggak lah ngapain saudara? Baca Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Baca yang keras, 2, 3. Duduk di sebelah kanan Allah. Terus yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang juga katakan yes. Orang kalau di bumi sedang alami nggak enak, banyak orang selalu ngeluh, banyak orang nyalah-nyalahkan. Orang cuma menungso salahkan, Tuhan pun salahkan. Tapi hari ini kalau kita berpikir tentang memikirkan yang di atas, kekekalan, apapun kondisinya, bersyukur. Bukan hanya kita bersyukur pas keadaan baik, enggak. Tapi karena selalu saat Anda dalam keadaan apapun, selalu ada kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun. Yang Susu katakan yes. Pas lagi Tuhan kasih pergumulan, itu bukan supaya Anda itu jadi, loh, toh, krosot kowe tak kerjain toh, bukan saudara. Karena kalau Anda nggak digitukan, Anda nggak diuatkan imannya, pengharapannya, kita gampang terlena. Setiap hari ingat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setiap orang berpikir tentang surga dan kekekalan akan selalu mikir tentang Yesus dan kepentingan orang lain. Saudara, pikiran itu diarahkan, pikir tentang surga dan kekekalan. Dengan berpikir bahwa Anda hidup dunia ini hanya untuk sementara. Kita itu kan ada check-in. Kalau neng hotel kan check-in. Masih ono check out. Cuman sementara penginapan saudara. Anda hanya hidup sementara. Ada kehidupan yang jauh lebih baik. Anda akan hidup enggak cuma ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan hidup kekal selamanya di surga sama Tuhan Yesus. Yang mau angkat tangan. Memastikan saja, siapa tahu aku pengen nang kene Pak, nang kene enak banget ngoncone akeh. Siapa tahu ya kan. Anda hidup di dunia itu kayak orang masuk hotel, saudara. Tapi kalau Anda hidup di surga, itu home, kekal selamanya. Makanya kalau ada, saya lihat cerita-cerita bahkan di YouTube, orang diizinkan meninggal sebentar. Diajak nang surga, jalan-jalan. Bahkan ono sing mani diajak nang neraka, aku yo heran wis tekan neraka bareng. Diajak nang neraka, didudui rumahnya di sana. Bahkan pendetanya kaget, kenapa rumahku kok lebih cilik dibanding jemaatku gitu kan. Terus dia mulai mikir, oh yo pantesan yo. Mungkin aku terlalu sibuk melayani sampai aku lali, aku ki melayani buat siapa? Jemaatku pendoa yang luar biasa. Nek melayani ora ketok, karena kan donga. Yang sini khotbah, yang situ donga. Kan pelayanan enggak kelihatan. Tapi doanya didengar Tuhan. Orang pengen tampil, enggak pengen dipuji, wah doanya luar biasa. Enggak pengen tampil, enggak pengen dipuji. Saat pendeta ini diajak ke surga, dilihatin rumahnya dia lebih kecil dibanding jemaatnya. Saudara. Jadi Anda tidak usah khawatir saingan sama pendeta Anda. Fokus saja sama kekekalan yang juga katakan yes. 1 Korintus 2 ayat 9 ngomong apa? Tetapi seperti ada tertulis, yang mengasihi dia. Kalau Anda ingin dapat sesuatu yang wow, yang out of the box gitu ya. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, yang sudah lulus kuliah mau nyari kerjaan habis ini. Habis itu milih pasangan hidup dan segala macam. Ingat baik-baik. Gak usah takut saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga,
dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, di kitab Wahyu 22 ayat 4 sampai 5, Saudara. Wahyu 22 ayat 4 sampai 5. Baca yang keras, 2, 3. Dan mereka akan melihat wajah Tuhan, wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi penderitaan dan kesengsaraan hidup di dunia itu sementara. Sudah ngomong kiri kanannya, hidup itu, penderitaan dan kesengsaraan hidup itu sementara. Enggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan kelak, Saudara, bersama Tuhan Yesus. Jadi ingat baik-baik, kita harus mengerjakan pekerjaan yang Dia utus, yang Dia panggil. Selama masih ada siang di dunia ini, pasti masih datang malam. Kalau sudah sampai sana, enggak ada malam. Tidak akan datang lagi. Selama Anda ada di dunia, selama masih siang, akan datang malam. Tidak ada seorang pun yang malam hari yang bisa bekerja. Ya bisa sih sekarang security, Joko-Joko. Tapi Anda bisa punya wisdom, Saudara. Di sekuler itu, Anda juga belajar pasti bagaimana untuk memelihara klien Anda, pelanggan Anda dengan baik. Contoh, ada anak kecil, bocah laki-laki, terjadi di luar negeri, Saudara. Masuk ke sebuah toko. Dia mendorong kotak minuman dekat pesawat telepon, teleponnya masih berupa koin, ia naik ke atas, jadi ono krek tempat botol-botol yang kosong-kosong, didorong, diwalik, dia naik, dia telepon koin. Anda mungkin pernah dengar ceritanya. Dia mulai mencet nomor dan setelah mencet nyambung yang punya toko nang sebelah. Dilihat, arek ini telepon siapa? Arek cilik kok iso telepon ya? Telepon siapa ya? Dia mati, Saudara. Nguping, bahasa Jawane nguping. Anda tahu, bocah ini ngomong gini. Halo Ibu, ya. Bisakah saya mendapat pekerjaan motong rumput di halaman Ibu ya? Ibu yang ditelepon ngomong gini, saya sudah punya orang yang untuk mengerjakan motong rumput di tempat saya, jadi saya belum butuh. Anda tahu bocahnya ngomong apa? Bu, tak beritahu, berapapun yang orangnya potong, biaya motong rumput di tempat Ibu, saya sanggup motong dengan separuh harga katanya. Dengan maksa berupaya ngujuk-ngujui gen yang motong rumput jangan pelanggan ibunya, tapi dia. Bahkan dengan separuh harga, Bu, tak beritahu ya Bu ya. Saya akan menyapu pinggiran trotoar. Saya jamin di hari Minggu saat Ibu ke gereja, pulang gereja, halaman rumah Ibu akan jadi tercantik dibandingkan satu kompleks semua, satu perumahan. Anda tahu jawaban ibunya apa? Separuh harga loh, Saudara. Oh enggak, terima kasih. Bocah yang nawari jasa, senyum-senyum. Terus dia menaruh teleponnya. Oh ya udah Bu, terima kasih ya Bu, tutup ceklek. Pemiliknya bingung. Kok malah guyu? Lah wong dhek ngasih penawaran jasa gen dhek sing dapat duit kok malah guyu ditolak lho. Si pemilik toko mulai memberanikan diri ngampiri. Dia tanya belak-belakan. Nak, kamu ini butuh kerjaan tak? Kok sampai kayak gitu? Oh enggak Pak, saya cuma mau ngecek apa kerjaan saya sudah bagus. Sayalah yang bekerja untuk tempat ibunya tadi. Saya dewe Pak. Dan saya beda pakai cara yang beda suara ngasih diskon. Ibunya ya tetap orang gelem pindah. Jadi
saya bisa tahu bagaimana kualitas pekerjaan saya. Apakah kualitas pekerjaan saya menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati pelanggan saya, saudara. Saudara, kalau anak kecil saja di luar negeri bisa tahu bagaimana cara menyukakan hati orang lain, menyukakan hati kliennya, apalagi kita, saudara. Brandon sebentar lagi pasti berangkat. Dia sudah membuat CV dari sekarang. Karena di visanya dia boleh bekerja berapa jam sayang? 24 jam per minggu. Jadi kalau visa saya nggak boleh, visa saya murni turis, nggak boleh kerja. Tapi kalau visa Brandon boleh kerja sebagai mahasiswa, boleh kerja 24 jam per minggu. Maksimal berapa minggu? 2 minggu boleh kerja, terus break dulu. Terus nanti boleh kerja lagi 2 minggu lagi, terus break lagi. Saya ngomong, kalau kamu kerja simpel, ingat baik-baik. Jaga kualitas pekerjaanmu, ringan tangan, dan kalau bisa pastikan jangan mengganggu jam kuliahmu. Saudara, saat Anda ditempatkan dimanapun, ingat, apapun yang Anda kerjakan sekarang. Aku buka warung kecil, Pak. Tuhan gak pernah mikiri warungmu kecil atau besar. Lakukanlah selalu buat Tuhan dan buat siapa, saudara? Pikiran orang lain. Yang terbaik itu gimana ya? Kalau Anda kerja sama orang, sama bos, pikirkan yang terbaik buat Tuhan bagaimana, buat bos Anda bagaimana, buat tim Anda bagaimana, buat karyawan Anda bagaimana. Kenapa? Karena waktu itu mengalir seperti sungai, saudara. Terus tiba-tiba tahun 2025, gitu. Tiba-tiba akhir tahun habis ini. Anda akan terus tidak bisa menyentuh air yang sama 2 kali karena terus mengalir. Alirnya akan ganti-ganti air terus. Anda melangkah, airnya sudah Anda lewati, nggak bisa apa-apa. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan yang terbaik. Termasuk nggak cuma talenta Anda. Anda juga bisa lakukan dengan apa yang Anda dikasih oleh Tuhan, saudara. Gak cuma talenta, tapi juga waktu. Anda ambil waktu untuk berdoa. Anda ambil waktu untuk tanya sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Saudara. Itulah kenapa, perhatikan baik-baik, orang akan bangga dengan pencapaian Anda. Pasti, Anda berprestasi, GBI Lantera pun juga bangga. Loh, saya bangga loh, kesaksian minggu lalu. Ternyata di Bandung, mahasiswa bisa diterima di perusahaan besar, perusahaan asing di bagian AI, gaji puluhan juta. Ternyata GBI Lantera. Bangga. Anda ditaruh dimanapun, orang-orang akan bangga dengan pencapaian Anda. Saya perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan bangga di saat titik terendahmu, Anda diproses. Anda tidak menyerah dan terus menggedor hatinya Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tetap mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi, aku tetap ikuti kehendak-Mu. Itu yang Tuhan mau. Di titik terendahmu, Anda tidak menyerah dan Anda terus berpikir bagaimana terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Yang ujung katakan yes. Saudara, kerinduan kita yang terutama adalah hidup dekat dengan Allah. Dan pasti kalau orang dekat sama Tuhan, perhatikan baik-baik, pasti menikmati berkat. Yang paham katakan yes. Jangan sampai kita malah mengharapkan berkatnya saja, malah menomorduakan sumber berkatnya, saudara. Itulah kenapa kalau nanti Anda sudah mulai masuk dalam kekeringan, kalau orang kena masalah berlama-lama, biasanya kering. Kalau sudah kering apa? Pikirannya mulai masuk yang tidak benar. Wes mulai kering, pikirannya mulai rak karu-karuan. Nah ngerjaake apa meneh yo? Aku wis bosen ngene terus, uripku bosen ngene terus. Perhatikan baik-baik. Begitu Anda masuk dalam kategori bosan dan Anda melangkah sesuai dengan pikiran Anda nggak akan kemana-mana. Abraham, dia menomorsatukan pemberi berkatnya. Dia berdoa bertahun-tahun dikasih keturunan saat usia muda atau usia tua, saudara? Usia tua.
Dia dikasih. Tapi ingat, Abraham lebih menomorsatukan pemberi berkatnya daripada berkatnya. Itulah kenapa Abraham tidak segan menyerahkan Ishak ketika diminta untuk dikorbankan. Pikirannya apa? Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Istriku sudah tua, aku sudah tua, ora mungkin duwe anak saka Sarah. Terus dikasih, diminta, ya wis tak kasih. Itu loh orang yang mau jujur sama Tuhan. Saudara. Kalau Anda kurang cerdas, Pak, saya kurang cerdas, Pak, saya nggak bisa punya kemampuan kayak orang itu. Pantas orang itu gajinya tinggi. Pantas, Pak, aku nggak iso, Pak. Aku nggak iso kayak ngono. Tak beritahu, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Yang setuju katakan yes. Karena kurang cerdas diajari bisa, saudara. Kurang bisa punya pengalaman, kurang cakap, kurang terampil. Itu bisa diajari dengan pengalaman berlatih. Saudara, saya ini diedit aja nggak enak saya. Saya ingin bisa motong rambut saja, ambil kursus di Butanjung, lulus sejak bulan November. Tiap bulan latihan, saudara. Delalai, Anda tuh ibu-ibu tuh ada yang luar biasa loh, selalu nginden sama saya, ya kan? Jadi saya enggak mau berlatih terus motong. Akhirnya saya kan nawar-nawari, saudara. Melvin datang tak tawari. Sekarang rutin. Tiap bulan belum ada minggu ketiga mesti potong rambut. Kenapa? Bu Wika ngomong ini, bener kok, kowe bener. Kenapa gak? Nek kowe punya keterampilan, ora dilatih, mengko lali. Itulah kenapa latihan. Anak saya, lihat potongan rambutnya. Saya, saudara. Bukan apa-apa. Keterampilan itu butuh dilatih. Sama naik sepeda. Anda, siapa yang sudah puluhan tahun nggak naik sepeda, nggak tangan. Saya bukan nggak mau naik sepeda. Orang tegel sepeda nih, saudara. Saya sudah punya planning mau beli sepeda loh di Australia, saudara. Daripada aku melaku sikil, lunga Victoria Market, numpak tram, ya kan. Wah, numpak sepeda enak. Terus aku mikir, bobot sepeda ini maksimal berapa ya? Lah aku nek duer, kesek. Wajahku taruh di mana? Masa aku ngangkat sepeda gini? Tambal ban ada nggak ya? Tambal ban ada nggak ya? Malu saya. Ya sudah. Tapi dah puluhan tahun nggak naik sepeda. Kalau Anda dipinjami sepeda, tapi jangan pernah Anda mikir pinjam sepedanya Cahaya Negeri, saudara. Jangan, terlalu mini, saudara. Kalau Anda dipinjami sepeda, kira-kira kalau Anda latihan lagi bisa nggak, saudara? Bisa. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang terampil, suruh latihan, akan jadi pengalaman, akan jadi terampil. Bung Hatta ngomong apa? Muhammad Hatta, Bung Hatta ngomong apa? Kurang jujur, sulit untuk diperbaiki. Itulah kenapa pahami. Tuhan, jauhkan aku dari segala hal yang jahat. Punyai hati yang jujur kepadanya. Semua kelemahanmu Tuhan tahu. Pertemukan aku ya Tuhan dengan orang yang tepat. Amin, saudara. Tim pujian maju ke depan. Ingat, kita persiapkan tubuh dan darah Kristus, menerima tubuh dan darah Kristus. Terkadang Tuhan tidak tertarik dengan kualitas kita. Kita kenapa orang pandai itu wakeh banget. Orang hebat banyak banget. Tapi tak beritahu, hebat dan pandai itu luar biasa, itu kemurahan. Jaga terus kualitas kita. Tapi perhatikan baik-baik. Dia lebih tertarik dengan ketaatan kita. Siapa yang mau taat? Angkat tangan. Angkat tangan. Kesimpulan dari apa yang saya sharingkan. Perbarui pikiranmu. Kesimpulannya cuma simpel sih, ada 3. Yang pertama, tolong tampilkan. Anda harus memberi makanan pikiran Anda dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan.
Yang kedua, Anda harus melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang merusak hidup Anda dengan sesuatu apapun yang menawan segala pikiran, Anda taklukkan kepada Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa? Baca yang keras. Anda tidak bisa membendung pikiran Anda, tetapi Anda dapat mengarahkan pikiran Anda dengan fokus perhatian kepada surga dan kekekalan. Masukkan yang dari Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja, dan Anda masukkan dalam-dalam, simpan dalam hatimu sampai rohmu. Sehingga pulang dari tempat ini, hari minggu mendatang, hanya boleh yang dari Tuhan saja yang terjadi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua pikiran yang diperbarui dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga akan memperbarui kehidupan kami di masa yang akan datang. Sebelum kita tutup firman pagi hari ini, mari angkat tangan kanan kita dan kita doa. Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dengan iman kita katakan amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber dengan iman kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. God
trotting down the way, wagon wheels spinning, start a brand new day. He loves to explore with his brother by his side. Together they'll discover what this adventure hides. Hey, hey, it's a beautiful ride. Clyde and friends are playing outside. They're laughing, running, having fun in the sun. With every step, their adventure has begun. Meet Sly, Mr. Fox, quick as can be. Clyde chats with him about all the lovely trees. Penelope joins in, they're running in the light. Together they'll be playing until the sun sets this night. Hey, hey, it's a beautiful ride. Clyde and friends are playing outside. They're laughing, running, having fun in the sun. With every step, their adventure has begun. Meet Sly, Mr. Fox, quick as can be. Clyde chats with him about all the lovely trees. Penelope joins in, they're running in the light. Together they'll be playing until the sun sets this night. Hey, hey. Ya, baik, seperti video yang tadi Bapak Ibu saksikan, kami sudah melaksanakan untuk weekend school yang pertama. Jadi rencananya kita akan mengadakan selama 4 kali selama bulan Februari ini. Puji Tuhan kemarin itu ada 15 anak yang sudah didaftarkan dan puji Tuhan ya, terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena ada yang sakit jadi kemarin yang enggak masuk 2 ya. Tetapi 15 buat kami ini sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk dukungan support Bapak Ibu sekalian, dan masih ada 3 kali pelaksanaan di setiap hari Sabtu. Kami sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa sounding kepada rekan-rekan, teman-teman, saudara, tetangga atau siapapun usia sekolah yang belum bersekolah, diberitahu bahwa ada ini, sekali lagi gratis, tetapi perlu mendaftar supaya kami bisa menyiapkan materi-materinya. Tentu saja seperti Bapak Ibu saksikan, materinya sangat menarik dan ini ada temanya. Tema besarnya adalah I'm great kids, jadi saya anak yang hebat. Dan untuk jadi anak yang hebat apa? Yang pertama kemarin temanya adalah karena saya mencintai Tuhan Yesus, I love Jesus. Nanti yang minggu kedua ada tema lagi yang lebih menarik, yang sehingga 4 kali pelaksanaan ini mereka akan tahu bahwa mereka sungguh-sungguh adalah anak-anak yang hebat. Sekali lagi puji Tuhan, terima kasih, terus dukung kami supaya sekolah ini, di mana sekolah ini adalah milik kita semuanya, sekolah ini akan semakin diberkati Tuhan dan jadi berkat. Amin. Terima kasih. Ya, saya ingin menyambut yang pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Adakah bisa lambaikan tangannya? Yang pertama kali beribadah bersama kami. Ada? Nanti sore saya akan melayani lagi. Minggu depan 2 kali ibadah saya melayani. Anda ajak yang hari ini belum terima perjamuan kudus, Anda ingatkan. Minggu depan kita sama-sama lagi sekali sebelum saya dan keluarga ke Australia. Nah, mari kita angkat tangan kita, angkat persembahan kita, tanya sama Tuhan, berapa yang harus kita persembahkan, juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code. Mari kita angkat tangan. Bapak, ini tangan yang terangkat. Ini hati kami Tuhan. Ajari kami untuk taat padamu Tuhan. Bukan hanya akan waktu, akan talenta, tapi juga harta kami, treasure kami. Kami percaya, biarlah apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajari kami menabur dan menuai sesuai kehadirat Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Kau selalu ajari kami untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Bapa, ajari kami juga Tuhan untuk mengerti apa yang harus kami tabur untuk pembangunan. Karena bulan Mei nanti Tuhan, kami akan siap-siap untuk prepare, untuk menyiapkan dana untuk mulai membangun Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Di dalam nama Yesus diberkatilah semua rumah tanggamu, keluargamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala pergumulanmu dan dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Biarlah diberkatilah setiap langkah kita,
Karena kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita selalu, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang diberkati, dicintai, disembuhkan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Berbagailah orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan berkati.